Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, media informasi dan edukasi. Channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan informasi valid dan komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada berita baik yang disampaikan oleh langsung ya dari Pak Presiden Prabowo yang mengumumkan bahwa pencairan THR itu dimulai Maret 2025. Nah, pertanyaannya tentunya adalah Maret tanggal berapa seperti itu. Nah, untuk menjawab ini bisa kita lihat di Juknis ya tahun lalu yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan terkait Juknis pencairan THR bisa menjadi referensi karena waktu pencairannya relatif sama setiap tahun Bapak Ibu. Mari kita cek Juknisnya lalu kita cek konteks 2025 seperti apa. Berbicara terkait tanggal pencairan Bapak Ibu, kita harus merujuk pada Juknis. Dan Juknis untuk tunjangan hari raya dan gaji 13 itu selalu ada setiap tahunnya. Setiap tahun biasanya dikeluarkan Bapak Ibu. Nah, untuk tahun ini Juknis 2025 itu belum ada. Lantas kita bisa melihat referensi di tahun sebelumnya, di tahun 2024, karena biasanya tidak jauh beda Bapak Ibu. Terutama terkait waktu pencairannya itu biasanya tidak jauh beda. Nah, di Juknis tahun 2024 kemarin itu, di Peraturan Menteri Keuangan ya, nomor 15 tahun 2024, ini adalah petunjuk teknis pemberian THR dan gaji 13 bagi ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Di pasal 8 Bapak Ibu disebutkan bahwa untuk pensiunan itu, ya tunjangan hari raya dan gaji 13-nya itu komponennya ada 4. Yang pertama pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Ini adalah komponen yang termuat untuk khusus pensiunan dan penerima pensiunan. Berikutnya bisa kita lihat di pasal 19 dari peraturan ini, pasal 11 maksud kami, itu di ayat 1 disebutkan bahwa tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Jadi Bapak Ibu untuk pencairan THR itu waktunya adalah paling cepat 10 hari sebelum hari raya. Pertanyaannya kapan hari rayanya? Nah, kalau kita lihat kalender 2025 Bapak Ibu, hari raya Idul Fitri itu perkiraannya di antara sekitar tanggal 30 atau 31 Maret Bapak Ibu ya. 31 Maret. Jadi kalau kita berhitung 10 hari sebelumnya bisa kita hitung dari sini Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi perkiraannya estimasinya mulai tanggal 14 Maret itu sudah mulai pencairan tunjangan hari raya. Sekarang kita berada di tanggal 13 Januari ya. Kita berada di tanggal 13 Januari, artinya kurang lebih 2 bulan lagi Bapak Ibu. Nah, ini tidak terasa Bapak Ibu ya, waktu pencairan tunjangan hari raya. Jadi estimasinya kalau kita berdasarkan Juknis tadi itu berarti perkiraannya antara tanggal 14 mulai tanggal 14 Maret Bapak Ibu seperti itu. Tentu akan ada Juknis tahun 2025 ini karena belum dirilis. Nanti kalau sudah dirilis kami akan langsung sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Lanjut cek di dokumen kedua untuk lebih memastikan lagi Bapak Ibu. Dokumen yang sudah disusun oleh pemerintah terkait anggaran tahun 2025. Salah satunya adalah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025. Ini adalah dokumen yang sudah disusun oleh pemerintah. Ini totalnya 352 halaman Bapak Ibu ya, tapi tidak perlu khawatir kita tidak akan baca satu persatu karena tentu akan sangat banyak ya. Tapi kita akan fokus ke poin yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu subscriber. Nah, pertanyaan Bapak Ibu subscriber itu bisa terjawab di halaman 93 daripada dokumen ini. Disebutkan di sini arah kebijakan untuk belanja pegawai tahun 2025 difokuskan. Nah, difokuskan untuk apa? Yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi dan seterusnya. Nah, di kedua ya, poin kedua arah kebijakan 2025 anggaran belanja pegawai meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap ada redaksi dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara antara lain pemberian THR dan gaji atau pensiun ke-13. Nah, jadi berdasarkan dokumen ini kekhawatiran Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu terkait THR dan gaji 13 2024 itu terjawab bahwasanya memang 2025 THR dan gaji 13 ini sudah dianggarkan oleh pemerintah.
Dan berdasarkan paparan dari Menteri Keuangan bahwa untuk nota keuangan atau RAPBN tahun 2025 yang disusun saat ini, itu memang sudah dikomunikasikan antara Presiden saat ini dengan Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto. Hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. 2. Optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. 3. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. 4. Stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A. Diskon harga tiket pesawat, B. Diskon tarif tol, C. Program diskon belanja, D. Program pariwisata mudik lebaran, E. Stabilitas harga pangan. 5. Paket stimulus ekonomi. A. Diskon tarif listrik, B. PPN DTP pembelian properti dan otomotif, C. PPN BM DTP otomotif, electronic vehicle dan hibrida, D. Subsidi pajak DTP motor listrik, E. PPH DTP sektor padat karya. 6. Optimalisasi program makan bergizi gratis. 7. Optimalisasi penyaluran KUR. 8. Panen padi terrealisasi secara optimal, di mana sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan. Saudara-saudara, juga kebijakan yang mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi kita. Yang pertama tentunya program makan bergizi gratis yang diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah-daerah di negara kita, karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten. 2. Program ketahanan pangan dan energi berjalan terus. 3. Optimalisasi pengelolaan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional, ya, yang akan kita launching tanggal 24 Februari yang akan datang, yaitu Danantara, ya. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi, kekuatan, Anagata masa depan, Nusantara tanah air kita.